Tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali di sore hari ini kami hadir menemani Anda di iNews TV dengan bincang santai ulun Lampung. Tabik pun. Saya Haji Aditya. Di edisi hari ini kita akan ngobrol dengan ulama senior di Lampung yang baru saja terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Seperti apa program yang akan beliau gulirkan dan akan seperti apa wajah MUI beberapa tahun ke depan? Saya ajak Anda untuk mengikuti acara ini selama 1 jam ke depan. Ini dia, Tabik pun. Pemirsa, tamu kita sore ini adalah sosok yang sudah malang melintang dalam dunia perceramahan Islam di Lampung sejak umur beliau masih 8 tahun. Di usianya yang memasuki dasawarsa kelima, beliau dipilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu. Dan saat ini, atau yang akan Anda saksikan berikut ini adalah wawancara pertama beliau dengan televisi setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Pemirsa, dengan bangga kami mengajak Anda untuk ngobrol bersama tamu kita sore hari ini, Bapak Hairudin Tahmid. Assalamualaikum, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, selamat sebelumnya terpilih sebagai Ketua MUI. Terima kasih. Dilantiknya kapan, Pak? Ini masih proses perumusan mengenai struktur secara lengkap. Kemarin itu formatir hanya menghasilkan ketua umum terpilih dan kemudian ketua dewan pertimbangan. Itu yang diputuskan dalam formatur yang pertama. Untuk kelengkapannya akan dilanjutkan oleh formatur secara lengkap. Oke, jadi nunggu keputusan dari formatur. Iya. Pak, bagaimana ceritanya Bapak bisa terpilih menjadi Ketua MUI? Saya awalnya nggak tahu ya, tapi organisasi yang pernah saya pimpin dan juga pernah membesarkan saya, dan saya membesarkan Nahdlatul Ulama namanya NU ya? NU. Okay. Itu ngambil keputusan bahwa NU merekomendasikan saya untuk maju di Musda ini. Pada saat sebelum menyampaikan rekomendasi itu sebenarnya belum ada pembicaraan apa-apa dengan saya. Tapi kemudian NU secara organisatoris memandang perlu kiranya agar di MUI itu juga sebagai payungnya umat Islam Indonesia ini, terutama di Lampung ini, ya tentu perlu ada proses-proses yang demokratis, kemudian ada pergantian dan seterusnya. Saya kira begitu. Jadi Bapak dicalonkan dulu baru mereka NU lapor ke Bapak atau? Iya, NU memutuskan saya sebagai direkomendasikan untuk mencalon. NU mengikhlaskan saya untuk memimpin memimpin MUI. Ya, begitu. Berapa lama proses pendekatan dengan Pak Kiai? Saya kira habis keputusan itu langsung aja Pak. Iya. Oke, nggak ada masalah. Ya gitu. Silakan aja. Saya sejak kecil karena sudah di NU, amanah Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada saya terima dengan baik. Pada acara pemilihan hadir Pak Kiai? Saya hadir pada saat awal Musda, karena saya diutus oleh NU untuk menjadi utusan. Saya datang saat pembukaan, kemudian proses-proses dalam persidangan juga saya mengikuti. Okay. Ya 2 hari itu saya baru mengikuti. Jadi 2 hari itu betul-betul full di lokasi ya Pak Kiai? Iya, di lokasi. Ya. Oke, Pak Kiai. Ada yang mengatakan pemilihan Bapak ini musyawarah mufakat, lalu juga ada yang mengatakan voting. Sebenarnya prosesnya saat itu gimana, Pak? Dalam tatib Musda itu sudah disebutkan bahwa mekanisme pemilihannya melalui formatir. Formatirnya jumlahnya sudah ditentukan. Ada 13 yang ditentukan. 13 orang. Pertama adalah unsur yang mewakili MUI yang ada ini, yang demisioner. Yaitu ketuanya, sekretaris, dan ketua Dewan Penasehat. Kemudian MUI Pusat, kemudian organisasi keagamaan 3 tingkat provinsi, dan 5 mewakili MUI Kabupaten Kota. Gitu. Jadi formatur yang memilih? Iya, formatur. Sistemnya musyawarah? Jadi formatir ini bekerja sebelumnya
peserta musda memilih memilih one man one vote gitu. Oke. Ya, setiap utusan, setiap peserta memilih siapa yang akan dimajukan sebagai pimpinan MUI ke depan. Kemudian bila mendapatkan suara 5, inilah yang kemudian diproses sama formatir. Bapak calon tunggal waktu itu? Waktu itu ada 3 calonnya. 3? Iya, saya mendapatkan 17, kemudian Pak Bunyana Solihin mendapatkan 7 suara, kemudian Pak Dimyati Amin mendapatkan 1 suara. Oke. Jadi yang diproses 2 orang. Biasanya kalau pemilihan ketua itu identik dengan money politik, identik dengan lobby-lobby khusus gitu Pak. Kalau di MUI seperti apa sih Pak pemilihannya Pak? Ini kan lembaga ulama ya, agak berbeda tentunya. Lembaga ulama itu lebih mengedepankan akhlakul karimah. Oke. Silakan saja. Sebenarnya kita juga kan dalam sepertilah sholat 5 waktu, kalau kita mau jadi imam itu kan tidak boleh merebut, tidak boleh keinginan mendesak-desak, tidak. Silakan siapa yang memungkinkan, siapa yang dipercaya. Ya. Tapi jadi tidak ada kondisi panas menjelang pemilihan seperti yang sering dengar di organisasi lain. Tidak ada. Nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Dan lobby-lobby khusus itu nggak berlaku. Tidak ada. Oke, Pak. Selama ini kalau untuk pemilihan ketua di organisasi keislaman, Iya. pasti mengedepankan musyawarah mufakat. Jarang ada yang voting. Pak. Iya, iya. Menurut Bapak, apakah ini dapat terus dipakai atau mungkin memang sudah saatnya diremajakan atau diperbaharui sistem ini untuk pemilihan ketua? Selama ini yang setahu saya mekanisme pemilihan itu ada 2. Yang pertama pemilihan langsung. Setiap peserta yang sah itu memilih siapa yang dikehendaki. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua menggunakan cara formatir. Atau dalam bahasa agama biasanya ahlul halli wal akdi, orang yang dipercaya untuk mewakili kawan-kawan yang lainnya. Berapa orang biasanya ganjil, kemudian orang inilah yang kemudian memilih pemimpin. Oke. Nah, kalau di MUI yang dipakai adalah sistem formatir. Formatir ini kan memilih siapa yang dikehendaki, siapa yang memenuhi kriteria. Yang memenuhi kriteria ada 2, saya dan Pak Bunyana. Nah, kemudian atas musyawarah formatir ini, mereka semua bersepakat tidak ada perbedaan pendapat, saya dipilih secara aklamasi. Artinya sistem ini masih tetap relevan dengan jarak? Relevan ya Pak? Iya, iya. Oke, pemirsa, kita masih akan terus ngobrol dengan Ketua MUI Lampung terpilih, Bapak Hairudin Tahmid, tetap di Tabik Pun. Tabik Pun, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program kami. Kita lanjut berbincang dengan Ketua MUI Lampung terpilih dalam wawancara pertama beliau dengan televisi, Bapak Hairudin Tahmid. Pak, kita masih ngomongin MUI. Iya. Apa program strategis yang harus dilakukan? Pengurus yang terpilih, yang saya terpilih sebagai ketua umumnya, tentu tidak boleh lain daripada apa yang diputuskan oleh musda. Programnya itu, saya kira itu patokannya. Tapi kemudian dari program yang sudah diputuskan itu, tentu nanti juga dilakukan lagi, dikaji lagi dalam rapat kerja. Nah, mana yang relevan, kemudian juga yang diprioritaskan sebagai unggulan. Tentu ada prinsip-prinsip dalam melaksanakan program. Prinsipnya adalah mempertahankan apa yang sudah dikerjakan oleh yang lama. Yang baik yang sudah dikerjakan kita pertahankan. Tidak boleh kita tidak lanjutkan yang baik. Tapi kemudian situasi sekarang dengan situasi masa lalu berbeda. Ada perbedaan inilah yang kemudian kita ramu, kita reformasi programnya, corak pemikirannya sesuai dengan konteks kekinian. Musda sudah kasih gambaran kisi-kisi Pak, apa hal yang harus segera dibenahi? Iya, saya kira amanat Musda sudah jelas, sekian program yang sudah diuraikan. Tentu uraian itu kan kita menginginkan agar nantinya perlu diverifikasi mana yang urgen, mana yang realistis, mana yang prioritas. Saya kira itu juga nanti kita lakukan dalam rapat kerja. Kalau satu aja Pak, apa Pak yang menjadi prioritas kita? Saya kira yang lebih menjadi prioritas adalah penguatan terhadap
peran kelembagaan gitu. Jadi lembaga ini sudah eksis artinya sudah legitimate. Tapi perannya ini saya kira perlu dirasakan oleh umat. Karena organisasi ulama, maka programnya yang menonjolkan karakter keulamaan, kemudian menjadi pembimbing umat, menjadi penganyum umat, lembaga yang bisa mempersatukan umat Islam, dan dia juga sebagai lembaga yang bisa mendinamisir apa-apa yang problem-problem keumatan, termasuk memecahkan persoalan-persoalan yang menjadi problem keumatan. MUI dianggap kurang vokal, Pak, atau kurang tanggap dengan persoalan-persoalan umat saat ini? Nah, memang MUI ini kan lembaga yang di samping, karena ini kan lembaga tempat berhimpunnya organisasi agama, yaitu ulama dan zuama. Namanya zuama itu adalah orang-orang cendekia, lembaga di pemerintahan dan sebagainya. Tentu yang direspon di satu sisi arus bawah. Arus bawah ini berarti umat, ya di pihak lain adalah negara sebagai pemerintah. Jadi dia juga bisa menerjemahkan apa sih problem-problem keumatan. Misalnya negara membuat undang-undang misalnya. Undang-undang ini relevan nggak dengan keumatan, dengan umat Islam, perlu dikaji secara mendalam. Maka dalam salah satu programnya adalah juga melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap perda, terhadap soal-soal yang menyangkut tentang regulasi-regulasi negara. Kita akan lebih banyak berbuat di situ. Tentu ya, saya kira ini kepentingannya bertentangan nggak dengan kepentingan umat Islam. Gitu. Oke, Pak. Salah satu hal yang sangat menjadi keresahan bersama di umat Islam kita ini adalah adanya singgungan internal umat. Jadi antar beberapa golongan tertentu, golongan garis keras bersinggungan dengan umat Islam secara umum gitu. Bagaimana MUI meminimalkan atau mungkin bisa meminimalkan hal yang seperti ini? Memang secara realistis peta umat Islam itu dibagi tiga sebenarnya. Apa itu, Pak? Tiga. Yang pertama adalah kelompok moderat, kelompok tawasud wal i'tidal, berpikirnya di tengah-tengah. Misalnya dia punya pegangan tapi toleran. Kemudian juga menghargai perbedaan pendapat, itu yang toleran. Ini yang kemudian dalam bahasa agama biasa dipakai dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kedamaian, ketentraman, harmonisasi dan sebagainya. Yang kedua adalah Islam yang radikal, Islam yang ekstrim, Islam yang eksklusif. Yang kedua. Yang ketiga adalah Islam yang memiliki jalan tersendiri, yang kemudian dikategori sebagai aliran atau paham yang bermasalah. Gitu. Saya kira itu. Jadi bagaimana meredamnya? Saya kira saya kira kita sudah punya prinsip, namanya prinsip persaudaraan. Yang dalam bahasa agama biasanya disebut al-ukhuwah. Al-ukhuwah itu ada tiga. Satu al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan sesama orang Islam. Kita Tuhannya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama. Saya kira ini yang menjadi dasar. Kalau kemudian cara beribadahnya agak berbeda, yang furu'iyah, yang cabang-cabang, itu tidak menjadi persoalan. Justru harus menghargai. Ini karena untuk membangun persaudaraan sesama umat Islam. Kemudian juga ada persaudaraan sesama manusia. Walaupun agamanya beda, itu kita juga harus hargai, harus kita hormati, harus kita bersaudara dengan mereka, dibalut dengan kebangsaan, kebinekaan dan sebagainya. Ini yang kemudian disebut dengan al-ukhuwah al-insaniyah. Yang ketiga, bahkan Islam juga mengajarkan persaudaraan antar bangsa, antar negara yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda. Itu juga dibangun dengan kesamaan sesama makhluk hidup, yang kemudian biasanya disebut dengan al-ukhuwah al-wataniyah. Tiga semangat dasar al-ukhuwah tadi mungkin sudah agak luntur dalam kehidupan sehari-hari. MUI akan menjadikan ini sebagai bahan kampanye kembali, Pak? Saya kira memang salah satu tugas MUI ini itu sebagai tempat di mana bernaung lembaga-lembaga agama, organisasi agama Islam, supaya tercipta kerukunan, perdamaian, ketentraman, harmonisasi. Dimulai dari diri umat Islam sendiri, saya kira begitu. Pak, PR
umat Islam sendiri di mata menurut MUI apa Pak yang harus segera dibenahi selain menghindari perselisihan tadi? Saya kira memang masih banyak problem-problem keumatan ya. Kalau secara garis besar kan soal misalnya soal kebodohan misalnya, soal keterbelakangan, soal kemiskinan. Itu saya kira itu yang menjadi persoalan, termasuk soal kesehatan. Itu kan menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia secara makro seperti itu. Dan MUI dalam bahasa MUI tentu spesifiknya tentu dengan bahasa MUI mampu menerjemahkan itu dalam turunan program-program yang lebih operasional. Misalnya juga mengkerucutkan program-program yang lebih realistis. Contoh misalnya kesehatan misalnya. Kesehatan itu ada dua, kesehatan jasmani dan rohani. Dan kemudian kalau dalam agama Islam itu kan kesehatan itu termasuk juga konsumsi makanan, juga makanan yang halal dan thayyibah. Tentu harus ada makanan-makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal, yang baik. Maka harus ada labeling terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Itu juga menjadi hal-hal yang mendasar. Termasuk juga transaksi-transaksi perbankan. Bagi perbankan, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan yang melabelkan ada syariahnya, itu juga harus diawasi. Apa sih prinsip-prinsip ekonomi Islam itu yang benar, yang halal, yang baik. Juga ada aturan-aturan yang dipakai. Selama ini pengawasan terhadap dua hal itu agak kendor Pak dari MUI? Bapak melihatnya? Saya kira bukan MUI-nya saja, lembaga-lembaga ekonomi juga belum semuanya juga memberikan keterbukaan terhadap mereka. Diperlukan pengawasan. Kan ada namanya, misalnya lembaga-lembaga keuangan itu ada DPS, lembaga pengawas syariah, misalnya begitu. Saya kira begitu itu diperlukan, misalnya lembaga-lembaga keuangan yang secara modalnya sudah lebih dari berapa miliar misalnya, saya kira itu harus ada orang yang mengawasin itu secara syariah supaya betul-betul kehalalan, kenyamanan, ketentraman umat ini terjaga dengan baik, termasuk produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Oke, artinya MUI akan lebih mengkomunikasikan secara lebih intens lagi dengan salah satu. Saya kira iya, dan itu dilakukan secara akuntabilitas yang baik, secara transparan, dan kemudian disampaikan kepada umat. Gitu. Baik, pemirsa, tahukah Anda di luar kebiasaan Bapak Kiai kita Khairuddin Tahmid yang ternyata yang banyak siar dan menjadi konsultan hal-hal yang bersifat umat, permasalahan umat maksud saya, beliau juga memiliki hobi yang justru sangat nyentrik. Seperti apa hobi beliau? Tetap di Tabi Pun. Terima kasih komunitas Magical Moment. Kita lanjutkan pemirsa obrolan kita dengan Bapak Ketua MUI Lampung, Bapak Khairuddin Tahmid. Bapak suka musik ya katanya ya Pak? Sebagai pendengar, sebagai penikmat. Sebagai penikmat. Iya. Ya udah, saya todong ya Pak ya. Iya. Kita suruh nyanyi Pak, boleh? Oke, saya kira. Oke, layarnya yang gini Pak. Silahkan. Saya sebenarnya untuk musik tidak fanatik musik apa, tapi saya dalam kesempatan ini ingin melakukan hal-hal yang bersifat local wisdom. Saya orang Jawa, lahir di Sumatera Selatan, tapi saya besar dan sampai dengan hari ini di Lampung. Saya akan menghargai budaya Lampung. Saya akan nyanyi salah satu lagu Lampung. Silahkan Pak, ini layarnya Pak. Misalnya lagunya langsung saja. Ku biti-biti angon ku cadang,
layau hasani hatiku sindi, putungga hamdi, senangon halau, Allah Tuhanku Rabbi. Kekalau kia kedolohan, cinta suci anjak lom hati, dia jama kilu, jama Tuhan, kalau Hasan jadi. Luar biasa. Bisa bicara Lampung, Pak? Bisa. Bisa. Saya bisa bicara Lampung pesisir, Oh. Lampung pepadun saya mengerti tapi agak sulit, tapi mengerti saya Lampung pepadun, tapi yang saya bisa berkomunikasi, bisa berlagu, bisa berdana, bisa segata, bahasa Lampung bisa saya. Luar biasa. Tapi Bapak bukan suku Lampung ya, Pak? Bukan. Oke. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Pak, katanya ini memulai dakwah pertama kali itu umur 8 tahun. Benar? Iya betul. Gimana cerita, Pak? Saya kan di sekolah tuh dua double. Paginya sekolah madrasah ibtidaiyah, tapi sorenya saya juga sekolah diniyah namanya. Oke. Diniyah itu yang khusus sekolah agama yang lebih spesifik. Nah, kemudian kita biasanya ada latihan ceramah. Tapi pada waktu usia 8 tahun masih sangat textbook lah ya, artinya kita hafalan kemudian tampil yang mampu. Kemudian kita sudah mulai tampil mulai 8 tahun, sering ceramah tapi dengan dasar hafalan. Tapi dari hafalan itu kemudian kita bisa mengimprovisasi, bisa mengembangkan dengan cara-cara yang pada waktu seusia itu. Hafiz Quran pertama umur berapa, Pak? Saya tidak hafiz saya hanya dari mulai kecil juga bisa qiraatul Quran pada waktu itu. Pernah juga menjadi juara pada tingkat anak-anak, di tingkat kabupaten, pada tingkat remaja, dan seterusnya. Pada saat itu saya sudah bisa berpidato, dan sudah bisa qiraatul Quran, ngaji lagu lah gitu dalam bahasa gitu. Jadi Bapak bergelut dengan dunia dakwah ini sudah berapa tahun total? Ya kalau mulai manggung lah, mulai manggung itu 8 tahun, mulai manggung. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 53. 53, berarti Iya. hampir 40 tahunan. Iya, saya kira begitu. Ada perubahan metode, Pak, seiring dan majunya Memang zaman? iya, berbeda. Apa beda yang paling mendasar, Pak? Bedanya memang kalau kita kan biasanya mengidolakan orang-orang yang kiai-kiai yang luar biasa itu kita Siapa, Pak, idola. waktu itu idola? Kalau dulu pada waktu kecil saya Sukron Makmun misalnya, Idham Khalid itu misalnya logika berpikirnya kayak begitu. Tapi kemudian seiring waktu tokoh juga berubah, saya juga mengidolakan yang lain gitu. Misalnya seperti itu. Oke. Sekarang metode ceramahnya yang paling berbeda dengan ketika Bapak pertama kali itu apa? Kalau dulu saya sense of humornya tinggi sekali. Oh. Pada saat dulu ya. Sekarang sudah mulai hilang karena mungkin ditambah karena unsur pendidikan. Saya banyak di kampus, saya banyak diskusi, seminar, penelitian, sehingga konten materi ceramahnya lebih serius, kemudian lebih akademik gitu. Jadi memang agak berbeda. Kalau dulu kan saya lebih banyak, hampir di seluruh Lampung ini saya datangi, sudah pernah saya datang. Karena dulu masanya berbeda mungkin. Berbeda. Dan memang sejak mahasiswa pun di sini saya sudah keliling dan di beberapa daerah transmigrasi saya sudah datangi. Waktu itu cita-cita saya supaya ingin jadi dai transmigrasi. Dai transmigrasi. Cita-cita saya. Waktu itu. Sampai, Pak? Tidak kesampaian. Oke. Pak, tantangannya lebih berat mana? Berceramah di depan akademisi dengan berceramah di depan umat secara umum. Kalau sekarang memang terbalik. Kalau dulu saya lebih suka terhadap umat yang ribuan di lapangan yang terbuka, di jumlah yang banyak sekali. Saya lebih enjoy, lebih leluasa, lebih menikmati, dan bahkan suasana lebih fresh dibanding dengan masyarakat yang tertutup, kemudian sedikit masyarakatnya agak akademik. Tapi sekarang justru berbalik. Walaupun tetap dua-duanya masih dilakukan. Jadi sekarang lebih menikmati dalam ruangan yang tertutup dengan masa yang lebih sedikit. Iya, lebih dialogis misalnya. Justru malah lebih banyak yang forum-forum ceramah, tapi juga ada tanya jawab, ada dialogisnya. Pengaruh usia, Pak? Mungkin? Saya kira bukan usia. Bukan usia. Saya kira pengaruh profesi lah. Karena saya kan sekarang
udah sangat concern di dunia kampus, ya. ya. Itu jadi kemudian konten terhadap masyarakat di waktu-waktu libur atau waktu malam saja kan. Kalau dulu full di masyarakat. Terus kami baca juga di sela-sela kesibukan sebagai akademisi, juga ulama, Bapak juga termasuk pengamat musik yang baik. Ya. Ini benar Pak, mengamati semua kontes idol-idol yang ada di, yang kebetulan tayang di grupnya iNews TV nih, di MNC nih, benar? Iya, saya kebetulan begini, kalau yang saya mengikuti dulu ada Idol Indonesia kan, Indonesian Idol, oke. Indonesia Idol. Kemudian X Factor pada waktu itu. Sekarang diganti dengan The Voice misalnya Voice, kan. Ada Yudika, ada Kakak, ada Agnes, kemudian ada Lasso. Saya kira itu yang berdebat soal musik gitu. Kenapa Pak suka menyaksikan kontes-kontes seperti ini? Kita kan hidup ini kan perlu ketenangan, kedamaian, dan itu juga rohani saya kira. Itu rohani. Gimana rohani ya Pak? Rohani itu kan artinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat non fisik, termasuk misalnya berpuisi, kemudian menyanyi, ngaji, zikir, macam-macam. Saya kira begitu. Megang siapa Pak waktu X Factor kemarin Pak? Fatin juga? Fatin. Tetap Fatin. Fatin. Kalau sekarang untuk The Voice siapa yang dipegang? Timnya siapa? Bapak timnya siapa kalau The Voice? Di antara 4 pelatih saya kok mau pegang timnya Yudika. Timnya Yudika? Iya. Kenapa? Karena penyanyinya atau karena faktor pelatihnya? Pertama tim 6 yang sekarang ini sudah tersaring itu memiliki karakter yang sangat variatif gitu. Dan kemudian Yudika luar biasa namanya. Gitu. Kalau untuk musik, Bapak lebih suka dengar musik yang seperti apa? Saya tidak permanen, saya tidak memiliki keterikatan terhadap musik. Dangdut juga saya suka, misalnya, kemudian keroncong juga saya suka, tapi lagu daerah juga suka. Yang lebih suka lagi adalah musik-musik tentu Arabik ya. Arabik suka Pak? Suka karena yang misalnya Umi Kulsum itu saya kagumi. Sampai mengkoleksi musiknya Pak? Iya. Sampai mengkoleksi musiknya. Luar biasa. Pemirsa, kita masih akan ngobrol dengan Pak Khairuddin Tahmid lebih mendalam. Jangan kemana-mana, tetap di Tabi Pun. Ya, Tabi Pun. Pemirsa, kita kembali di segmen keempat acara ini, masih bersama Bapak Ketua MUI Lampung terpilih, Khairuddin Tahmid. Pak, selain sebagai sosok yang banyak berperan dalam kemajuan umat, Bapak juga dikenal sebagai akademisi. Dari tahun berapa Pak jadi akademisi? Tahun 1990. Ini berarti tahun ke-36? Iya. Selama 36 tahun tersebut menjadi akademisi, apa Pak perubahan yang paling mendasar yang ada di diri Bapak? Ya memang saya kira kematangan dalam hal emosi ya. Emosi, kemudian stabilitas emosi, kemudian lebih arif mungkin ya. Kenapa dulu meledak-ledak? Meledak-ledak. Saya mau balik sering di lapangan, ngomongnya harus kuat. Badan saya kan nggak tinggi, jadi kalau ngomong nggak kuat nggak kedengeran. Gitu. Jadi akademisi ini mengajarkan Bapak untuk ngomong lebih tenang. Tenang, kemudian mungkin lebih mendengarkan orang juga mau gitu. Saya kira itu. Sudah berapa kali Pak melakukan penelitian terkait masalah umat? Kalau penelitian itu kan kalau di kampus itu kan wajib ya, wajib. Maka saya sejak lama, mungkin sejak 20 tahun terakhir ini, setiap tahun saya penelitian. Ya, yang terkait dengan permasalahan umat. Ya, tentu kalau di kampus ini kan penelitian itu memang diwajibkan, baik yang dibiayai oleh kampus maupun yang secara mandiri. Juga saya di luar secara pribadi sebagai seorang akademisi, sebagai peneliti juga sering mendapatkan penelitian dari di luar IAIN. Misalnya dari Departemen Agama, kemudian dari lingkungan hidup kita juga pernah dapat, kemudian juga dapat dari BNPT yang sudah 3 tahun terakhir ini. Setiap tahun kita melakukan penelitian-penelitian yang menyangkut soal-soal permasalahan di daerah. Terakhir penelitian kita tentang apa Pak? Kalau boleh yang terakhir ini kalau di kampus penelitiannya mengenai politik hukum
pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa peraturan perundang-undangan di Indonesia ini selalu bertabrakan Dengan hukum Islam? dengan undang-undang itu sendiri. Dan undang-undang yang lama ya? Ya. Oke. Mungkin yang baru juga, contoh misalnya undang-undang usia orang dewasa. Di dalam perdata beda, di dalam perkawinan beda, di dalam HAM beda. 18 sama 21. Iya, ya, Pak? ya, kira-kira itu juga produk sama, produk negara yang buat sama lembaga DPR sama pemerintah. Tapi kok kesimpulannya berbeda-beda, akhirnya menimbulkan problem-problem. Oke. Itu satu hal saja, itu belum yang lain. Itu yang di kampus ya, karena saya kemudian di kampus ini kan bidangnya bidang tata negara sebetulnya. Bidang ketatanegaraan, spesialisasi keilmuan saya di situ. Jadi banyak bermain. Ya, kalau di luar itu justru 3 tahun terakhir ini meneliti tentang potensi radikal terorisme di Lampung ini. Oke. Kita membicarakan salah satu penelitian Bapak yang 3 tahun terakhir ini. Karena kebetulan Bapak juga aktif di FKPT ya, Pak? Iya. Lampung ya, Pak? Iya, di Lampung. Oke. Dalam 3 tahun yang penelitian terhadap gerakan radikal di Lampung, apa Pak gambaran awal yang bisa kita dapat? Yang saya sampaikan tadi sebenarnya kalau petanya umat Islam di Lampung ini itu tiga tadi. Oke. Pertama moderat, yang kedua radikal, yang ketiga cenderung aliran atau berpaham yang bermasalah. Oke. Nah, yang radikal ada 2, radikal pemikiran, radikal teroris. Oke. Tapi di Lampung sebenarnya radikal itu kan harus, kalau aksi itu yang teroris, tapi kalau baru mikir enggak. Kita lebih banyak yang di radikal pemikiran. Dimikir. Jadi radikal pemikiran. Oke. Gitu. Di berapa daerah Pak sudah kita lihat potensi tersebut? Yang terakhir ini yang kita lihat ada 4 kabupaten, Polda Lampung, kemudian Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Sudah memasuki tahap menakutkan. Lampung ini termasuk 13 yang titiknya merah. Oke. Jadi mengkhawatirkan Pak? Saya kira kalau mengkhawatirkan punya potensi. Potensinya ada situ. Bukan tak mengatakan, adanya memang berpotensi. Sebenarnya kalau berbahaya betul tidak, tapi punya potensi yang cukup besar. Gitu. Polisi atau aparat terkait melihat kondisi yang seperti ini saling salah kaprah, kadang-kadang menangkap orang yang salah. Iya. Bagaimana Bapak sebagai orang yang bersinggungan langsung dengan pihak-pihak ini dalam tanda petik ya Bapak ya? Iya. Memandang hal ini? Saya kira mereka juga punya protap ya. Misalnya ada intelijen, ada Polri, kemudian ada tentara. Mereka juga punya kacamata yang berbeda, dan mereka melakukannya tentu dengan prosedur yang ketat saya kira. Itu yang harus kita pahami. Dan memang penggerak bagaimana pencegahan terorisme, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat, ini kan mereka punya tupoksi sendiri-sendiri kan gitu. Itu, saya kira ke depan yang lebih bagus adalah bagaimana ada koordinasi, tukar informasi, kemudian saya kira itu. FKPT perlu Pak sebagai mediator dengan antara polisi agar tidak terjadi kejadian salah tangkap seperti beberapa waktu lalu oleh Densus 88. Saya kira begini, saya kira FKPT ini kan perpanjangan tangan dari BNPT, ya kan? BNPT tentu karena dia perpanjangan tangan BNPT di daerah, FKPT ini harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki program penanganan yang sama, saya kira. Saya kira dan itu sudah kita lakukan. Dengan DPR sudah kita komunikasi, dengan Polda juga kita sudah komunikasi, dengan pemerintah daerah juga kita komunikasi. Saya kira itu. Pak, salah satu titik Lampung dicatat sebagai salah satu daerah merah, 13 daerah merah potensi radikalnya tinggi di Indonesia. Salah satu-satunya cara untuk menekan itu adalah dengan menurunkan angka kemiskinan. Kira-kira apa yang dilakukan pemerintah kita sekarang sudah on the right track nggak Pak untuk menekan potensi radikal tersebut? Jadi faktor penyebab radikal itu tidak tunggal, tidak hanya kemiskinan salah satu iya. Yang lain apa Pak? Misalnya yang lainnya adalah sempitnya
pemahaman keagamaan misalnya, itu juga faktor. Kemudian juga sikap-sikap yang eksklusif. Bisa juga karena sejarah masa lalu, misalnya dendam terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jadi tidak bisa misalnya kita mengatakan bahwa radikal terorisme itu sebabnya kemiskinan. Itu salah satu Faktor. salah satu. Tidak satu-satunya. Karena yang dominan ada yang radikal dari awalnya, ada yang radikal karena pengaruh, ditarik, direkrut dan sebagainya, itu kan diproses. Saya beda-beda begitu. Lampung lebih banyak perekrut atau yang direkrut? Lampung ini sebenarnya walaupun dianggap daerah merah, hampir tidak ada masyarakat yang langsung orang Lampung. Dan ini daerah perlintasan kan, daerah transit. Pintu masuk Sumatera Jawa dari Lampung. Saya kira ini mungkin jadi daerah persinggahan, dari daerah yang juga percepatan transportasi. Saya kira itu. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan ngobrol dengan tamu kita sore hari ini. Tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, sebelum menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, salah satu hal yang membuat Bapak Khairuddin Kahmid banyak mengisi media-media massa adalah peran beliau sebagai Ketua Nahdlatul Ulama. Kita akan, di segmen terakhir ini, kita akan banyak bertanya dengan beliau tentang peranan beliau di organisasi, salah satu organisasi terbesar umat Islam di Indonesia tersebut. Pak, tahun berapa Pak? Saya di NU? Kalau di NU sih sebenarnya kan sejak saya mahasiswa. Kalau di NU-nya kan ada di PMII. Dari anaknya dulu. Ya, ada anaknya dulu, kemudian kakaknya di Ansor. Saya jadi pimpinan semua waktu itu. Oh, pimpinan semua? Iya, pimpinan semua di Ansor. Kemudian setelah di Ansor, di Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia NU. Kemudian di NU sebagai sekretaris. Kemudian 2002 sampai 2007 saya menjadi ketua wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Kemudian dari 2007 tetap di NU sebagai katib, katib itu penulis kiai. Itu ada Suriah, kemudian ada katib Suriah itu yang pengendali ulama, kemudian pengendali NU, pengambil kebijakan, kemudian ada sekretarisnya, itu katib namanya, baru pelaksana Tanfidiyah. Saya ketua Tanfidiyahnya pada waktu pernah, kemudian menjadi katibnya juga pernah, dan sampai sekarang juga masih menjadi mustasyar di Nahdlatul Ulama. Mustasyar itu apa, Pak? Mustasyar itu penasehat. Penasehat. Iya. Berarti ini tahun ke berapa? Tahun ke skala di NU itu saya sudah 30 tahun. 30 tahun. Iya, 30 tahun. NU garis keturunan atau Bapak memang Saya sebelum lahir di dalam kandungan, sebelum jadi manusia juga sudah NU karena orang tua juga NU. Oh, udah di NU. Gitu. Oke. Pak, selama kita di NU, Pak, apa Pak yang waktu itu sangat urgent untuk dibenahi ketika Bapak jadi ketua? Kalau saya dulu yang paling saya ingat adalah bahwa penguatan kelembagaan infrastruktur, karena NU itu kan besar, tapi jamaah, anggota. Tapi kalau ditanya berapa jumlah anggota NU, jawabannya banyak. Jawabannya gitu. Atau yang disebut, saya juga waktu itu didatangin oleh peneliti dari Amerika, datang ke kantor NU, nanya sama saya, berapa Pak Kiai jumlah orang NU? Saya bilang, semua orang Islam yang di Lampung ini yang bukan Muhammadiyah NU. Gitu. Kan nggak bisa begitu. Ya, saya kira begitu. Jadi waktu itu saya pikir secara akademis, ya perlu ada penataan. Penataannya adalah penataan infrastrukturnya, institusinya. Jadi struktur itu dari mulai tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, kemudian pada tingkat desa. Maka kita buat pada waktu itu ranting sehat, organisasi pada tingkat desa yang sehat. Yang sehat itu ada parameternya. Parameternya misalnya ada kantornya, ada strukturnya, ada SK-nya, ada uang kasnya, ada programnya. Gitu, ada lembaga-lembaga yang lainnya, ada ukuran-ukuran seperti itu. Jadi sekarang secara organisatoris NU Lampung jauh lebih rapi ya?
memang setiap masa, setiap periode yang dulu belum pernah kita kerjakan sekarang menonjol sekali. Misalnya sekarang ini NU Lampung ini lebih menonjol pada bidang IT misalnya, publikasi, kemudian mendokumentasi persoalan-persoalan, kemudian sangat cepat merespon problem keumatan. Karena memang sekarang ini kan eranya sudah agak berbeda dengan era kami dulu. Kalau dulu kan eranya masih era lebih banyak yang tua-tua yang jadi pengurus NU pada waktu itu. Kalau sekarang udah rata-rata sarjana, ada yang sudah S2, S3, bahkan ada yang profesor yang ada di dalam. Jadi pengelolaan organisasi lebih pada manajerial gitu. Lebih kepada manajerial. Iya. Pak, apa Pak yang ketika meninggalkan jabatan Ketua NU 2007, apa yang sempat belum terselesaikan oleh Bapak dan harus dan diteruskan sampai sekarang? Ingat nggak? Ya ingat, saya ingat sekali karena pada waktu itu kita memimpikan struktur yang sehat, kemudian dengan lambang programnya jelas, terimplementasi, dapat diukur secara kualitatif dan secara kuantitatif, dan itu memang masih banyak yang belum selesai. Waktu itu juga belum selesai, karena waktunya 5 tahun cukup singkat pada waktu itu. Saya kuliah S3 pada waktu itu, karena saya harus S3, saya tinggalkan Lampung ini full dari 2007 itu saya kuliah S3 di Jogja, dan S3 3 tahun itu saya full kuliah, selama 3 tahun selesai. Dan itu kenapa sempat tidak maksimal? Iya, seperti itu. Akhirnya, tapi udah bisa diselesaikan oleh pengurus selanjutnya? Iya, saya kira dilanjutkan dengan pengurus berikutnya. Oke. Pak, NU ini kan termasuk salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan. Iya, apapun, dalam hal apapun harus ada unsur NU-nya. Iya. Bapak memandang ini sesuatu yang baik untuk NU berpolitik? Saya kira lihatnya begini, NU Muhammadiyah itu harus menjadi kekuatan civil society. Civil society. Bukan political society. Itu beda. Jadi dia bukan organ politik. Tapi orang-orang bisa dipakai, Pak. Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya ada aliran-aliran di Muhammadiyah, di NU juga ada aliran-aliran orang kan gitu. Ada orang yang cenderung ke politik, ada orang yang cenderung ke civil society. Ini beda-beda. Saya kira di mana-mana akan ada begitu. Tapi NU dan memposisikan diri sebagai harusnya memang organisasi NU itu memang kekuatan dasarnya adalah sebagai civil society, kekuatan sipil. Yang harus lebih pada kontrol negara, kontrol pemerintah dengan bahasa agama. Misalnya mengawal produk perundang-undangan, mengawal jalannya pemerintahan melalui bahasa agama. Jadi NU posisinya jelas ya Pak? Jelas, posisinya jelas, seperti itu. Itulah yang kemudian disebut dengan khitoh. Khitoh itu kembali kepada perjuangan lahirnya NU. Pak, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Iya. Tapi saat ini ada fenomena-fenomena di mana sebagian besar orang justru terkena virus dampak Islamophobia. Iya. Bagaimana NU sebagai organisasi bisa mengembalikan citra Islam ini, Pak? Agar tidak seperti yang dicitrakan selama ini di media sosial dan media massa. Ya, memang Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang memberikan rahmat bagi semuanya. Bukan bagi orang Islam aja, bukan. Bagi semuanya. Tentram, damai, merangkul, bukan memukul, gitu saya kira. Menyayangi, bukan menyakiti. Itu yang harus dibangun. Dan NU akan mengkampanyekan itu yang dikampanyekan. Makanya rahmat itu ada dua. Rahmat yang berarti Rahman, arti kasih sayang kepada semuanya, walaupun bukan orang Islam sekalipun, harus kita bergaul dengan baik karena semua namanya manusia. Kita boleh bergaul dengan mereka dalam urusan kemanusiaan dan urusan-urusan kemasyarakatan, tidak dalam urusan agama ibadah. Tapi kalau yang Ar-Rahim, ya tentu sesama orang Islam, khosun lil muslimin. Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Sekarang Bapak bukan hanya berdiri sebagai salah satu wakil dari NU, sebagai tokoh NU, tapi Bapak sebagai perwakilan dan wajah umat Islam dan ulama di Lampung. Iya, betul.
akan seperti apa Pak nanti MUI di bawah Bapak? Apakah agar tidak ada kesan NU banget? Iya. Gimana Pak? Saya kira sesuai dengan didirikannya MUI sebagai payung umat Islam, tentu tenda besar umat Islam, maka kita juga harus melakukan itu. Misalnya dalam struktur, kita libatkan semuanya ada di dalam. Tapi juga dengan musyawarah, dengan cara-cara yang benar. Gitu. Saya kira itu ya dasar. Saya yakin dan percaya bisa dilakukan. Pemirsa, banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan dengan tamu kita sore hari ini, Bapak Khairuddin Tahmid. Satu hal yang mungkin bisa kita bawa pulang adalah kebodohan dan kemiskinan masih menjadi masalah yang urgen dalam umat beragama, di umat. Dan masalah ini apabila tidak segera diatasi dan tidak segera dikampanyekan, bagaimana mengatasinya justru bisa menjadi peluru yang bisa menghantam Islam itu sendiri. Saya Aji Aditya, terima kasih sudah menonton Tabi Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabi Pun.